إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam teriring pula kehadiran Nabi yang mulia, Nabi tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga, para sahabat-sahabat beliau. Bapak Imam Masjid yang saya hormati, Ketua Badan Ta'mir Masjid Bapak Imran Bumu, keluarga pemangku duka yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para pekabung hari ke-7 wafatnya almarhumah yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang telah tadi kita laksanakan bersama, pembacaan khatmul Quran, kemudian disusul dengan pembacaan tahlilan yang dikhususkan kepada yang telah berpulang ke rahmatullah. Harapan dan doa kita semoga almarhumah ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan ampunan dan rahmatnya, serta senantiasa keluarga yang ditinggalkan menerimanya dengan tabah dan sabar. Bapak Ibu yang saya hormati, sebahagian para ulama mengatakan bahwa bila kita ingin mengetahui bagaimana proses kematian, maka lihat kebalikan daripada kematian, yaitu kehidupan. Kenapa demikian? Karena kematian ada sebuah proses. Yang pertama diawali dengan keluarnya ruh dari jasad, kemudian jasad yang ditinggalkan dikebumikan, kemudian dalam tahapan dia mengalami kehancuran, yang kemudian dikatakan bahwa yang telah hancur tadi akan kembali dihidupkan dalam peristiwa yang disebut dengan Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Al-Quran surah Fatir ayat 11 Allah menjelaskan bagaimana manusia ini ketika mereka berawal dari kehidupan. Allah mengatakan, wallahu khalaqakum min turab thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwajan. Allah yang menciptakan kalian dari unsur tanah, kemudian ia berubah menjadi nutfah, bibit, kemudian dari bibit inilah tumbuh laki-laki dan perempuan, yang kemudian sepasang-pasang inilah manusia berkembang biak. Dalam tahapan ini Allah mengatakan bahwa ada sebuah proses kehidupan dan kematian. Kalau kehidupan, manusia mengalaminya berawal dari awal pertama ia diciptakan, kemudian nanti dia akan berakhir pada saat ditentukan ajalnya. Saat itulah Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100 mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan apabila salah seorang di antara manusia ketika ia didatangi kematian, ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kembalikan aku ke dunia, jangan kau matikan aku di saat ini. Niscaya umur yang kau tambah, aku akan berbuat kebajikan dan aku ingin menjadi orang yang baik. Tapi apa kata Allah ketika orang yang akan mati berkata seperti itu? Allah mengatakan, kalla, tidak, sekali lagi tidak. Bila telah tiba saatnya, kami tidak akan pernah menunda, mengundur dan memajukan kecuali sesuai ketetapan. Kemudian dikatakan,
Setelah manusia dimasukkan ke dalam liang lahat, saat itulah proses kehancuran jasad akan dialami. Namun ruh tidak pernah mengalami kehancuran, tapi ruh akan mengalami suatu kehidupan di satu alam yang bukan di alam dunia dan bukan pula di alam baka. Itu yang disebut dengan alam kubur. Berarti manusia belum ada yang berada di alam akhirat. Dari mulai diciptakan hingga hari ini yang telah wafat, mereka berada di satu alam yang disebut alam transit. Nah, alam transit inilah manusia ketika berpaling melihat ke belakang, ia melihat dunia yang dia tinggalkan. Dan ketika ia berhadapan ke depan, ia akan melihat negeri akhirat, tempat ia akan kembali dan kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang mulia ini, tentunya setiap agama, setiap pemeluk agama senantiasa diingatkan untuk selalu berbuat kebajikan, berbuat sesuatu yang ada manfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, yaitu orang yang diberi umur yang panjang dan banyak pula kebaikan yang ia lakukan. Dan seburuk-buruk manusia ketika dia diberi umur yang panjang tapi sepanjang hidupnya keburukan yang ia lakukan. Oleh sebab itu, almarhumah telah begitu banyak hal yang telah beliau lakukan bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi orang tua, dan bagi tetangga. Dalam kehidupan ini, kita manusia ada yang disebut dengan keluarga dekat, ada juga yang disebut dengan keluarga jauh. Nah, selain keluarga dekat dan keluarga jauh, ada lagi yang satu namanya keluarga tapi tidak punya hubungan darah dengan kita. Itu yang disebut dengan tetangga. Makanya sering saya katakan, kalau ingin mengukur kita bagaimana kita di hadapan Tuhan, ukurlah dengan bagaimana penilaian tetangga kepada kita. Nabi mengatakan, idza athna 'alaika jiranuka annaka muhsin fa anta muhsin, wa idza athna 'alaika jiranuka annaka musi fa anta musi. Bila tetanggamu mengatakan engkau orang yang baik, pastikan pula kau pun baik di hadapan Tuhan. Tapi bila tetanggamu mengatakan engkau orang yang buruk rupa, buruk perangannya, maka pastikan pula di hadapan Tuhan pun kau pun keadaannya buruk pula. Makanya dalam pergaulan hidup manusia ini, kadang-kadang kita bisa berbeda, tapi perbedaan itu bukan menjadi sebab kita harus berbeda segala-galanya. Saya melihat ada saudara-saudara kita dari kaum Nasrani yang hadir, yang turut berbelasungkawa, dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Ini merupakan satu gambaran betapa indahnya itu kebersamaan. Walaupun kadang-kadang perbedaan itu juga tidak harus kita anggap sebagai satu sebab sehingga kita harus berbeda sama sekali. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah kita dapati, apa yang sudah kita saksikan bersama, semoga hati, ucapan dan doa kita kepada almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin hati berlama-lama dan ingin hati berpanjang-panjang menyampaikan hal-hal yang baik, tapi namun apa daya, masih meja panjang lebih panjang, ya. Jadi yang paling bagus hari ini adalah kasih cepat itu bicara, kasih cepat itu doa makan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang gunung bilang begini,